النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام وزوجه وذريته وأهل بيته وكل معلمين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى الشيخ ومربي روح الشيخ مشر ونسوري البنجري وإلى سيد الحافظ عبد الله بن عبد القادر على دروس وإلى سيدنا عبد عباس بن حمد على دروس وإلى مؤلف هذا الكتاب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى كل ونبي سلف صالح بنية القبول وتمام كل صول ومعمول وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ بالله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه كان الحبيب إدريس الحبشي رضي الله عنه يفيد على قوله إن من وقر شيخا قيض الله له ما يوقره. Sesungguhnya orang yang memuliakan orang tua, entah itu orang tuanya seorang atau siapapun yang lebih tua, siapa yang memuliakan seorang yang tua, maka Allah akan membalaskan nanti ada orang yang menghormatinya dikala dia tua. Jadi ada hukum timbal balik. Ketika ada orang yang menghormati orang yang tua, maka dia nanti akan dihormati juga. Allah yang ngaturkan begitu. Siapa yang berbakti dengan orang tua, maka dia pun nanti diberikan bakti oleh anaknya. Dari sini kata ulama menunjukkan abang sini abang sini. Sini duduk sini. Jangan ribut. Jadi orang yang memuliakan orang tuanya atau orang tua siapapun, maka seakan-akan ada jaminan dari hadis ini kalau dia nanti hidupnya panjang umur. Karena kan dalam hadis ini katakan siapa yang memuliakan orang tua, kena ketika inya tua, inya dimuliakan. Kan gitu makna hadisnya. Nah, siapa yang memuliakan orang tua, karena Allah pun akan memberikan dia keturunan yang memuliakan atau anak muda yang menghormati dia dikala dia tua. Berarti ada isyarat di sini kalau orang tuh bakti dengan orang tua maka umur panjang. Dan para ulama-ulama kita dulu dikatakan yuqaddimunal akbara sinnan fil masyi, mereka mendahulukan orang-orang yang tua-tua untuk berjalan. Di dalam perjalanan yang tua berdahulu. Yang ngambil makanan. Ada kan kalau makan jalan tua duluan, yang tua. Dalam soal jalan duluan. Wa fil majlis, dan di dalam majlis juga orang tua dimuliakan. Dan dalam tertib Fatihah ya juga, dan demikian. Ya, jadi begitu. Dan itu sudah menjadi peraturan para salaf terdahulu, tidak mendahulukan yang muda ketimbang yang tua kecuali pada 3 tempat. Pada 3 tempat yang muda boleh untuk maju. Yang pertama fil imamah idza kana ahlan, dalam soal kepemimpinan, entah itu imam sholat atau ke siapapun, pemimpin apapun, wali kota, gubernur, terutama sholat, maka siapa yang paling pantas, bukan siapa yang paling tua. Itu. Tapi selain daripada 3 perkara ini, orang tua harus diduluankan, dikedepankan, kecuali 3 perkara. Yang pertama soal imam. Jadi bukan dicari siapa yang tua, siapa yang muda, bukan, tapi siapa yang paling pantas untuk menjadi imam, ilmunya, bacaannya dan lain sebagainya. Dan yang kedua wafit tadris, di dalam belajar.
di dalam belajar siapa yang mengajar. Maka yang mengajar itu bukan siapa yang tuha, tapi siapa yang lebih berilmu. Dan yang ketiga di dalam soal fatwa, keputusan hukum. Jadi kalau ada perkara, memutuskan perkara, dalam memutuskan perkara nih, bukan siapa tuha-tuhanya itu yang memutuskan, bukan, tapi yang pintar-pintarnya, sekalipun ininya muda. Dulu diceritakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berjalan hendak salat subuh. Jadi ini Pang, salat subuh ini bagusnya berjamaah. Sayyidina Ali mau pergi salat subuh, ternyata sudah tergesa-gesa. Ternyata beliau bertemu dengan seorang yang sangat tua di jalan, jalannya santai. Ala sakinah, orang tua ngarannya santai, mungkin 880 atau 70. Jadi berjalan itu maka gelap, maka jalan santai, jalan gamat wakor tenang nih. Jika kita di tengah jalan di gang-gang jalan itu, maka Sayyidina Ali itu mau mendahului, tidak enak mendahului karena ini orang tua. Subuh sudah hampir terlambat, udah tergesa-gesa, tiba-tiba ada orang tua, jadi mau kada mau di belakang. Tapi mau melewati tidak enak, ini orang tua, diikuti aja. Kenapa? Untuk menghormati usia yang lebih tua, ya, disyaibatihi, karena ketuaannya, ya. Sampai hampir terbit matahari, mungkin jauh-jauh jalan, mungkin sini ke Bendang kah, atau sini ke, kalau Aqobah sini kan Parak aja, atau sini ke Wadah Abah Habib sana kah, ya. Santai, ini lambatnya di gang-gang ini lah. Kalau jalan ganal kan kau beliung ke belok, ini tidak jalan kecil, santai, ikuti di belakang. Hampir sudah terbit matahari, karena biasanya orang-orang Arab ini kalau subuh kada lakas. Makanya kalau kita kan baca ya hayyu qayyum, la ilaha illa anta, orang Arab ketujuannya banyak yang dibacanya bagi di Hadramaut. Jadi baca-baca habis azan dulu, sudah orang banyak hanyar qomat. Jadi habis sembahyang kada lawas terbit matahari. Kalau di Hadramaut yang gitu, di Hadramaut atau di tempat Arab lain lah. Belum lagi Bang, mudah-mudahan kita berataan jalan-jalan ke Arab, umroh, bahaji, mudah-mudahan. Maka sudah hampir terbit matahari, pas dekat masjid, rupanya orang Tuhan ini kada masuk masjid. Terus oh ternyata Sayyidina Ali tahu orang ini bukan orang Islam, ternyata orang Nasrani, orang Kristen. Karena kalau orang Islam pasti masuk masjid subuh. Kalau orang itu subuh bangun ada aja di luar ke warung makan dia. Subuh jam 5 ke masjid kada. Nih kalau kita menyangka orang ini bukan Islam, kada salah kita. Ya. Nah, ada Sayyidina Ali Nasrani orang ini rupanya. Lalu masuklah ke masjid, ternyata Rasulullah belum lagi selesai, masih ruku Nabi. Setelah Nabi selesai, jadi jadi kada masbuk. Sayyidina Ali ini ikut sholat subuh ndak masbuk, udah hampir terlambat dah. Ya, ketika sholat selesai, Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, kok rukunya panjang betul? Rukunya panjang betul, ndak kayak biasanya, sampai ndak pernah begini kok, tiba ini kok panjang betul, ndak kayak biasanya. Lalu Nabi jawab, lamma roka'tu, manakala aku ruku, aku baca kok subhana rabbiyal azim, seperti mana kayak biasanya. Ketika aku mau mengangkat kepala hendak sami Allahu liman hamidah, Jibril menandak sayapnya di belakangku supaya jangan naik. Ruku aja kamu lawas-lawas, dihalangi Jibril, dihalangi Jibril supaya jangan naik. Makanya aku tuh lama gara-gara Jibril nih Bang, nahani aku mau sami Allahu liman hamidah, ditahani Jibril. Manakala ku angkat, manakala Jibril melepaskan sayapnya, baru aku bisa mengangkat kepala.
Lalu kata sahabat, kenapa begitu? Karena aku tanya Jibril. Ini udah tahu juga aku nih Jibril yang menahani. Ya. Maka ketika itu Jibril hadir, maka Jibril katakan, wahai Muhammad, Sayyidina Ali itu mau cepat-cepat pergi jamaah, tapi dia ketemu orang Nasrani di jalan dan dia tidak tahu kalau itu Nasrani. Cuma karena memuliakan aja, karena sebab tuanya dia dan tidak berani juga melewati, maka Allah memerintahkan aku untuk menahan rukukmu sampai Sayyidina Ali itu bisa bersama-sama kamu dalam sholat subuh. Maka malaikat Mikail pun Allah perintahkan supaya matahari jangan naik dulu. Padahal ini bukan Islam, Nasrani, tapi tetap kemuliaan orang tua itu tetap mulia sekalipun bukan orang tua. Nah, kalaunya beda agama, yang anaknya Islam, abahnya masih Kristen, bolehkah cium tangan? Bukan boleh lagi, justru beradab dengan kuitan sekalipun kuitannya bukan Islam. Ini jadi dalil ini. Artinya kalau memang mu'alaf ada, bapak mamanya masih belum Islam, bolehkah cium tangan, bolehkah bakti? Bukan begitu, tetap wajib berbakti sekalipun kuitan kada Islam. Tapi kuitan kada pernah menghidupi aku aja. Bayar lahir tinggalkannya ada aku, titipkannya ada kisah. Bayar lahir tinggalkannya di masjid, nggak tahu lagi mamanya siapa, bapaknya siapa, tiba-tiba subuh ada di muka masjid. Wajibkah bakti? Tetap wajib berbakti, karena berbakti itu bukan karena kuitannya, tapi karena Allah yang menyuruh, Allah yang memerintahkan. Jadi berbakti dengan kuitan sekalipun kuitan kada pernah menggaduh kita, kada pernah ngurusi kita, kada pernah nafkahi kita, bahkan kita dibuangnya. Maka kayak apa sikap kita ketika sudah Tuhannya sudah sukses dah? Anu jadi kam anakku bahari kubuang, tapi anaknya sudah ganal, sudah jadi orang sugih, maka bejabat macam-macam, terpandang alim pulang. Ikam anakku bahaya, aku yang buang ikam bahari. Kayak apa? Tetapkah bakti? Tetap, karena bakti itu bukan urusan kita lawan kuitan kada baikkah, bukan urusan kita. Bakti itu semata-mata kita taat dengan perintah Allah. Ini tentang adab. Dulu Amirul Mukminin Abu Ja'far, Amirul Mukminin itu menunggu Imam Malik di masjidnya Rasulullah. Jadi Imam Malik itu memang sidin itu di masjid Nabi, karena Imam Malik ini orang Madinah. Kalau Imam Syafi'i bukan orang Madinah. Imam Syafi'i itu orang Palestina asalnya, lahir di jalur Gaza. Nah hari ini perang tuh jalur Gaza antara Israel dengan, di situ Imam Syafi'i lahir Gaza, di situ lahir. Kalau Imam Malik di Madinah. Nah seorang raja atau hari ini presiden lah menunggu Imam Malik di masjid Nabi. Lalu Imam Malik memarahi, menegur, ya Amirul Mukminin, la tarfa sautaka fi hadal masjid, jangan mengangkat suaramu dalam masjid ini. Artinya jangan berkuciak dalam masjid Nabawi. Apabila ada kesempatan berumrah, berhaji, jangan bertinggi-tinggi suara. Bagusnya bawa anak-anakan, hei kiau, jangan. Tengiau kawan, woi biar di halaman, jangan. Kenapa? Beradab. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suaranya Nabi. Jangan mengangkat suara lebih nyaring daripada Nabi. Wah ini Nabi kan gak ada, cuma warasatul anbiya ada.
pewarisnya Nabi ada al ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Maka ketika Nabi sudah tidak ada, kita pun beradab dengan para pewarisnya, yaitu para ulama. Jangan kamu angkat suara kamu di depan melebihi suara Nabi. Jangan kamu juga tampakkan bagi dia dengan perkataan yang ini nyaring ini. Mau angkat wala tajhar, jangan kamu nyaringkan bil qaul dengan ucapan. Seperti kamu berkesahan dengan temanmu biasa, jangan. Kenapa? Antah batu a'malukum, akan gugurlah amal-amal kalian, ya Quran. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasa. Berzakat hilang pahala zakatnya, puasa sebulan Ramadan hilang anunya, hilang pahala puasanya hilang sebulanan, pahala haji umroh hilang, gugur. Kenapa? Kadang merasa gugur. Kenapa? Karena mengangkat suara di hadapan Nabi. Kalau Nabi tidak ada, para ulama, guru-guru kita. Makanya coba lihati kalau guru-guru kita tuh datang misalnya, lihat aja guruan kita tuh bagaimana dengan gurunya. Karena kita belajar itu bukan hanya lewat tulisan, tapi lewat perilaku para ulama. Tidak ada yang buku ciak depan guruannya, tidak ada. Nah, akan hilang. Dan kehormatan Nabi di waktu hidup dan di waktu sudah meninggal sama, kada berubah. Bahkan dipujilah satu kaum apabila dia merendahkan suaranya. Innalladzina yagussuna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sungguhnya orang-orang yang menahan suara-suara mereka ketika di samping Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang Allah anugerahkan hati-hati mereka bagi ketakwaan. Lahum magfiratu wa ajrun azim, bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Ya. Nah, ini soal muntung. Makanya kita bicara itu terkadang begayaan terkadang. Tapi terkadang orang tuh menganggap serius. Terkadang kita bercanda tidak sadar, orang itu tersinggung. Kayaknya ada tuh orang tuh mudah penyinggungan, ada. Dikit-dikit tersinggung, ngalih dia bang. Tapi namanya hati ini bukan. Ya kalau semua manusia sama kayak kita, kada rame. Kayak kita suka durian, ujung-ujungnya orang berebut durian. Orang suka iwak, udah undangan, iwaknya cuma setengah aja, sisanya ayam. Orang udah mau makan ayam, mau makan repot juga. Jadi emang dibedakan, beda-beda. Jadi ada orang hatinya sensitif. Nah, pandir sedikit kesinggung, kita pandir sedikit tersinggung. Nah itu ya kita, muntung kita ya dijagai. Ada nama muntung tuh roha ya, pandirnya sembarangan. Kadang mikirkan yang lawan bicara tersinggung kan, enggak kan? Nah, itu kada terasa menggugurkan amal ya. Kita kada merasa kalau menyinggung orang sakit hati, enggak merasa. Nah ketika orang sakit hati dosa. Ketika turun ayat tadi, ketika ayat tadi turun, ayat yang mana? Ayat yang wahai orang beriman, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi, jangan benyaring-nyaring bersuara karena seperti kamu berkawanan, jangan. Jadi jangan dianggap kawan Nabi itu, nanti amal kamu akan hilang. Kamu pun tidak merasa. Ketika mendengar ayat ini, lalu seorang sahabat bernama Sabit terduduk di jalan menangis. Seorang sahabat, ketika beliau tuh menangis di pinggir jalan, ini orang bahari bisa menangisi dosa. Orang sekarang kadang berdosa pun masih ketawa-ketawa. Ini orang bahari udah tahu di pinggir jalan nangis karena dosa. Nah kita kapan terakhir nangis karena dosa? Pernahkah kita menangis karena dosa? Amun menangis kehilangan itu ini lancak aja. Ya kehilangan seseorang nah bisa aja menangis. Amun kehilangan amal, melakukan dosa, nah bisa kada kita menangis. Nah sini menangis di pinggir jalan. Maka saat menangis itu lewatlah sahabat bernama Ibnu Adi. Hai Sabit, kenapa kamu menangis? Lalu ujar Sabit, turun ayat yang aku sangat takut kalau ayat itu turun untuk nyindir aku.
takut ayat itu turun untuk mengkhitab aku, karena aku tadi mengangkat suaraku di hadapan Nabi. Aku takut amal-amalku tuh gugur semuanya dan aku menjadi ahli neraka. Maka Asom, seorang sahabat Asim, mendatangi Nabi. Si Sabit tadi menangis terusnya, datangi bininya ya, Jamilah bin Abdillah bin Abi Ubay bin Salul. Datanginya bininya yang menangis tadi nah. Lalunya masuk dalam rumah, kandang kuda dimasukinya. Lalunya minta tutupi dengan paku. Jadi madahkan bininya, jadi aku masuk kandang kuda, paku aja aku, kurung aja aku dalam kandang kuda. Dikurung aja dengan bininya. Karena merasa sakit hati, merasa dosa, merasa hidup ini rasanya hampa dah. Hidup ini rasa kada berharga. Kenapa? Amal hilang. Karena perasaan takut amal ini hilang. Jadi kayak apa dah, amal hilang beratan. Jadi kada kuasa menahan itu, lalu akhirnya jadi kayak orang kada keruan rasa, ya minta paku dalam kandang kuda, dipaku dengan bininya. Jadi seorang sahabat Asim tadi yang menyaksikan juga itu datang dengan Nabi mengesahkan, si Sabit tuh menangis tadi pinggir jalan. Kayak apa wahai Rasul? Diadukannya dengan Nabi. Lalu ujar Nabi, panggil dia. Ujar Nabi, Sim, Pak, panggil Sabitnya, bawa ke sini. Idhab fad'uhuli. Maka si Asim datang ke tempat yang Sabit tadi menangis. Tidak ada lagi dah. Ketika datangi ke tempat nangis di pinggir jalan ini, mana Sabit tadi tidak tahu. Lalu disusul ke rumah keluarganya, ke rumah bininya. Ternyata Sabitnya itu berada di kandang kuda tadi. Jajas Asim, Rasulullah manggil. Lalu jar Sabit, jar bongkar aja pakunya nah, bukai aku. Iya, bukai, dobraknya dibukainya. Maka setelah dibuka oleh Asim, lalu dikeluarkan sama-sama keluar, lalu berdua itu datang menghadap Rasulullah. Ditakuni oleh Rasulullah, mayubkika, kenapa kau menangis Sabit? Aku dengar kisah tadi menangis. Ya, ana sayyid, aku nih pilu hati, aku takut ini ayat turun berkaitan dengan ulun. Ayat yang tadi itu nah, dikatakan ada ayat itu turun, aku takut ayat itu menyinggung ulun wahai Rasulullah, karena ulun tadi mengangkat suara. Maka kata Rasulullah, ammatar do anta isya hamidan, kamu mau hidup, mau ndak apa kamu ammatar do anta isya hamidan, sukakah kamu kalau hidup dalam keadaan yang mulia dan kamu akan terbunuh syahid dan kamu akan masuk surga? Nabi menghibur. Nah ini perlu juga. Jadi ketika orang sedih itu perlu dihibur. Kalaunya orang itu kada sedih karena dosa, ditakuti dibalik. Ini kan si ini kan menangis karena takut dosa. Ketika berhadapan dengan Rasulullah, jadi dihibur dengan Nabi. Karena orang menangis karena dosanya udah ciri orangnya menyesal. Jangan lagi udah orang menangis-nangis, ayo kah masuk neraka. Wah, tambah sakit hati ya. Orang-orang sudah sakit hati dah. Maka dihibur. Yang perlu ditakut-takut itu orang yang kadang mau menangis, dosa jadi gawe itu cuma, maka takut-takut di jalannya khauf, takut. Tapi kalau sudah menangis maka diberi roja, pengharapan, supaya khauf dan roja itu seimbang. Kamu maukah, senangkah kamu kalau kamu hidup mulia, mati syahid, masuk surga? Maka kata Sabit, raditu bi busrallahi wa rasulih. Iya, aku mau betul gitu. Aku senang sekali dengan kabar gembira itu, kabar dari Allah dan Rasulnya. Dan aku janji tidak akan lagi ngangkat suaraku di hadapan engkau wahai Nabi selama-lamanya. Nah, ketika berjanji kada mengangkat suara, Allah turunkan ayat tadi juga. Orang-orang yang menahan suara mereka ketika bersama Rasulullah,
Mereka lah orang yang Allah berikan anugerah hati-hati mereka dengan ketakwaan, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Turun lagi ayat memuji. Qala Anas, berkata Sayyidina Anas ketika menyaksikan itu, karena Anas bin Malik ini kan berhadap melawan Nabi 10 tahun. Berarti kejadian ini di Madinah. Jadi Anas melihat kejadian ini. Ujar Sayyidina Anas, kami lihat ternyata kami tunggui laki-laki ini min ahlil jannah yamshi baina aidina. Jadi kata Anas, ketika setelah selesai kejadian itu, kalau kami melihat sabit ini seakan-akan kami melihat ahli surga berjalan di hadapan kami. Jadi ketika bertamu lagi dengan laki-laki ini, seakan-akan kami ini melihat nih ahli surga. Nah, orang nang ahli surga kan dijamin dengan Nabi, dijamin dengan Nabi. Nabi mau enggak, senang enggak masuk surga? Oh mau aja ini. Jadi orang ini diberi jaminan. Jadi seakan-akan kata Anas, kami ketika melihat orang ini pasti kami teringat dari orangnya ahli surga ya, karena dapat janji dengan Nabi. Dulu ada juga kejadian, ada seseorang bernama Aqra bin Habis. Dia datang dengan Rasulullah. Tadi ada seorang sahabat nama Aqra bin Habis datang menghadap Nabi. Ketika ianya datang menghadap Nabi, lalu Abu Bakar di samping. Lalu Abu Bakar berpender dengan Nabi, istamilhu ala qaumih. Rasulullah, ini jadikan aja pemimpin nih buat kampungnya, buat umatnya. Artinya orang ini kan datang kepada kita, karena ini boleh kampung. Ketikanya boleh kampung, jadikan aja pemimpin. Jadikan pemimpin untuk Islam di kampungnya. Lalu jadi Sayyidina Umar di samping juga, tastamilhu ya Rasulullah. Kenapa? Pian hendak jadikan ini kah? Tapi kayak model protes tuh nah. Kata Abu Bakar kan, wahai Rasul, ini jadikan aja pemimpin nah di kampungnya. Ujar Sayyidina Umar, pian hendak jadikan ini kah? Apa ini? Kayak ada orang lain ha. Jadi akhirnya Abu Bakar dengan Umar berdebat. Berdebat. Ujar Abu Bakar, jadikan pemimpin. Ujar Umar, jangan. Berdebat sampai suara tuh ngarannya orang berdebat tuh ujung-ujungnya kan bertinggi suara. Ujar Abu Bakar dengan Umar, ma'arata illa khalafi, kamu nih menyelisihi aku aja, muhwal. Umar nih kamu hendak muhwal aku aja. Ada muhwal apa? Bahasa Indonesianya apa muhwal? Apa karena Abah Amin udah paham? Paham lah Abah Amin. Mahwal. Apa mahwal bahasa Indonesianya mahwal? Aja atau aja mahwal. Membahas. Ini ngajak debat pokoknya apa sih? Apa bahasa Indonesianya apa? Ini banyak ada paham bahasa Indonesia. Ngebahas, memprotes. Nah, protes cuma ngajak berkelahi. Kau ini ngajak kelahi aja nih bahasa kitanya. Kata Umar, enggak, aku tuh enggak ngajak kamu kelahi. Maka turun ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jadi bisa aja memang beberapa kejadian ayat itu turun untuk beberapa kejadian bisa. Dan Umar ketika dapat teguran ayat itu, manakala setelah itu Umar berbicara di samping Nabi betul-betul begamat. La yusma'u kalamu hatta yustabhamu. Bahkan ketika Umar itu ngomong susah didengar suaranya. Ketika ada Nabi gamat kayak orang nang ini, kayak orang yang ya tidak berani ngomong nyaring ya. Sehingga untuk dipahami itu dekat-dekat dulu baru kita paham. Itu beradab dengan Nabi. Dan mimbarnya Nabi Muhammad, mimbar itu min khasyabil asal, dari kayu asal, mungkin kayak kayu asal ini, mungkin kayak kayu-kayu ini nah,
akasia kah? Hah? Ya, batang kurma. Kayak kayu-kayu yang kita dibikin mimbar. Dan yang menggawinya itu, yang bikin mimbar itu Bakum Ar-Romawi, seorang Romawi, orang Romawi, bukan orang Arab. Dan dibikinkanlah mimbar itu 3 tangganya, 3 tangga. Jadi ada dasarnya, lalu 3 tangga mimbar itu. Dan Nabi SAW selalu berdiam di tangga ketiga. Makanya khotib yang memang tahu dengan ilmu dan memang banyak tangganya, inya berdiri di lantai ketiga kalau memang inya bisa. Tapi kalau kayak Aqobah ini ngalih 1 gindah, ngalih apalagi 2 gin rasanya ketinggian dah, 3 bujur-bujur. Ya, jadi yang pas tuh di lantai ketiga. Itu sunnah Nabi itu kalau berkhutbah di lantai, ketika lantai 3 ya paling atas Nabi berarti. Itu paling atas, saya juga ambil paling atas atau lantai ketiga. Paling atas kalau di Al-Qobah paling atas benar malihnya kita. Ya. Jadi olah mimbar nang gitu. Nah, ketika Nabi wafat Abu Bakar naik jadi khalifah. Sayyidina Abu Bakar kada mau beinjak di lantai ketiga, tangga ketiga. Kenapa? Abu Bakar turun di lantai kedua. Kenapa? Beadab dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah sudah wafat, tetap menghargai, tidak cocok naik di situ. Kada pantas tuh diinjak di situ. Kenapa? Karena itu bekas injakan Nabi. Posisi kita kada kayak Nabi. Jadi Abu Bakar dengan adabnya yang tinggi turun ke lantai 2. Wafat Abu Bakar, digantikan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pun turun lagi lantai ke-1. Kemudian Sayyidina Ali turun lagi ke lantai dasarnya. Ini kan lantai dasar 1, 2, 3. Lantai dasar. Manakala Sayyidina Ali wafat, lalu kepemimpinan itu diganti dengan Muawiyah. Muawiyah mau turun lagi nggak bisa dah, paling bawah, habis sudah. Fazada fihi sittan darajat. Maka kayak apa caranya supaya jangan terjajak di 3, 2, 1 dasar? Maka Muawiyah membikin lagi tangga di atasnya, bertambah tangganya direnovasi sampai 6 tingkat. Jadi bertambah 3, jadi semuanya 6 ya. 9 berataan. Dan khalifah sesudahnya lalu berdiri di lantai ke-7. 3, 4, 5, 6, 7 karena ngambil ganjil ditambahi. Kenapa yo? Hal semacam ini aja sahabat tuh adabnya luar biasa. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik, ini biasanya kalau di pesantren, di majelis taklim besar itu kalau ada tamu kada mau ini duduk di tempat khadim majelisnya. Karena Abuya ketika Abuya ceramah duduk di kursi, ada tamu Habib dari Hadramaut tetap bangku tuh kursi itu kada dipakai. Sampai hari ini wadah kursi Abuya ceramah di masjid itu kada ada yang berani makai. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, jangan kamu duduk di tempat guru kamu biasa duduk. Itu dipelajari itu di pesantren. Makanya mana ada santri yang wani duduk di tempat peguruan. Karena adab dengan peguruan. Nah, ini dari mana ambilan adab itu? Dari sahabat yang dididik oleh Rasulullah. Sahabat kada mau berinjak di tempat injakannya Rasul. Kenapa takut? Beda kalau nyama ambil berkah, lain kisah baring di wadah pembaringannya, sembahyang di wadah sembahyangnya itu kada masalah. Ya.
mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Ini aja, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat, diampun dosa-dosa kita, ditutup aib kekurangan kita, mudahan bersih hati kita berataan, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ahlil ilmi wal amal wa ja'alna min ibadika shalihin. Ya Fatah ya Alim iftah alaina futuha wal munuha wa rusukha bil ilmi wal yakin wa anta khairul fatihin. Lama saruyuba muallimina wa la tudhi barakati ulumihim. Anna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.